Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa iman saya dan saudara kuat di dalam Kristus, tidak akan goyah apapun yang terjadi. Namun saudara dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, yang baru mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka? Mungkin mereka masih membutuhkan penguatan iman. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau share satu video, di mana dalam video ini ada satu kesaksian seorang murtadin, di mana kesaksiannya ini sangat luar biasa, pastinya menguatkan iman saudara-saudara kita yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya sendiri, padahal suaminya Kristen, ya. Dan keluarganya juga tidak bersahabat dengan dia, dan banyak hal yang beliau alami. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, hal luar biasanya, beliau tetap bersyukur kepada Tuhan. Beliau tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus dalam kehidupannya. Dia tidak berpaling, dan dia punya alasan yang kuat kenapa dia tetap memilih Tuhan walaupun dia mengalami berbagai ujian, mengalami berbagai cobaan. Saudaraku dalam Tuhan, kesaksian sangat luar biasa. Untuk itu langsung saja kita melihat videonya, dan pastikan bantu video ini berkembang dengan cara tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya kesaksian beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Satu tujuan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikut videonya. Kasihan aku lihatnya, tapi itulah pilihanmu. Shalom kakak Guntur, terima kasih atas komentarnya dan sudah kasihan dengan saya. Dan menurut Kak Guntur, saya yang memilih Tuhan Yesus. Mari kita buktikan dengan kesaksian saya. Apakah benar saya memilih Tuhan Yesus? Karena konsep pemilihan dalam Kristen adalah Tuhan yang memilih manusia untuk menjadi umatnya. Tetapi kita memiliki pilihan untuk setia atau tidak melakukan panggilan, menjalani keselamatan. Nah, saya akan kesaksian secara singkat. Jadi sebenarnya kisahnya ini sangat panjang, dan itu sudah saya ceritakan secara detail di YouTube channel saya. Tetapi saya ingin menceritakannya di sini, barangkali teman-teman ada yang belum melihat YouTube channel saya. Tetapi tentunya di TikTok ini saya hanya memiliki waktu kurang lebih 10 menit untuk menceritakan kisah saya. Jadi saya akan singkat-singkat. 13 tahun lalu saya belum mengenal Tuhan. Ya, saya ingin menceritakan sejak saya mengandung Lewi. Jadi saya mengandung Lewi, anak saya yang pertama itu, yang sekarang meninggalkan saya. Dia saya kandung, kemudian di usia kandungan kelima, suami saya menalak saya dan memulangkan saya ke rumah orang tua saya. Waktu itu saya menikah Muslim karena saya pun belum Kristen. Kemudian setelah sampai saya melahirkan Lewi, saya seorang diri mencari biaya dan juga menghadapi kehamilan seorang diri. Lalu kemudian karena saya kecewa, saya juga merasa pahit hati sejak dari kecil terhadap laki-laki. Akhirnya saya terjerat di dalam kasus LGBT atau cinta sejenis. Saya singkat lagi ceritanya, ketika Lewi sudah berusia 2,5 tahun atau 3 tahun, saya lupa tepatnya ya, Tuhan memanggil saya. Saya diizinkan untuk sakit ginjal, dan singkatnya saya disembuhkan, dan Roh Kuduslah yang memanggil saya, yang menampakkan kehadirannya dalam hidup saya. Kemudian saya sembuh dan saya mengikut Tuhan karena Roh Kudus itu hadir sendiri di dalam hidup saya. Ceritanya sudah saya pernah ungkapkan di TikTok dan juga di YouTube channel. Kemudian saya menikah. Saya menikah lagi dengan
pria Kristen tentunya. Karena saya sudah Kristen, saya harus memilih seorang yang seiman dengan saya. Ketika itu dia berjanji untuk mau menerima saya, mencintai saya apa adanya, dan Lewi anak saya. Tetapi saya pikir semua orang Kristen akan mendukung saya sebagai seorang murtadin, dan saya berharap orang suami saya dan mertua saya juga demikian. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyakiti saya, mereka menyakiti anak saya menurut secara fisik dan psikis. Di sini saya tidak ingin menjelekkan siapa-siapa, saya hanya fokus kesaksian saya, sehingga saya singkat, ya. Setelah saya lesbi, kemudian saya sakit, saya disembuhkan, saya bertobat, kemudian saya menikah, dan setelah saya menikah ini, dialah bapak dari Hana, anak saya yang kedua. Nah, sudah bertahun-tahun saya bertahan di dalam pernikahan saya, tetapi terus-menerus anak saya mengalami kekerasan fisik dan psikis, sehingga dia memberikan saya pilihan mau memilih suami saya apa memilih anak saya, dengan sangat terpaksa, karena saya bingung kalau misalkan saya memilih suami, bagaimana keadaan anak saya, jiwanya dan juga raganya, mau ikut siapa, seperti itu. Kemudian akhirnya dengan berat hati, itulah perpisahan saya, ya. Dan anak saya Lewi masih di dalam pemulihan hati dan juga pemulihan fisik, ya, karena kekerasannya itu fisik dan psikis. Saya memulihkan traumanya, ya, kemudian saya bekerja sampai hari ini. Nah, di sini yang mau saya saksikan. Pada saat itu, ya, kondisi saya adalah baru murtad dari kepercayaan saya yang sebelumnya. Itulah bahasanya, murtad. Tetapi saya senang menggunakan bahasa saya baru bertobat, saya baru mengenal Tuhan. Saya mendapat penolakan, mendapat kucilan, mendapat olokan caci maki dari pihak saya, dari orang-orang non-Kristen. Tetapi saya juga mendapat perlakuan kasar, dan saya terus disakiti, saya terus mendapat perlaku yang menyakitkan, pahit dari keluarga Kristen, dari pihak mantan suami saya. Jadi orang Kristen menyakiti dan menolak saya, juga mengucilkan saya. Yang non-Kristen juga berbuat hal yang lebih dari itu. Disitulah saya merasa begitu tertekan dan berat. Apakah saya yang memilih Tuhan? Tidak, Tuhanlah yang memilih saya. Dia memberikan saya kekuatan untuk berjuang, untuk setia kepada Tuhan, untuk menantikan kemenangan, menantikan kemuliaan Tuhan. Bertahun-tahun saya mengalami disakiti dari orang-orang yang non-Kristen dan yang Kristen. Semuanya mengepung saya, dan seakan-akan saya ini dipaksa untuk menyerah terhadap pilihan, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi saya terus beribadah, saya terus gereja, saya terus mendengarkan firman Tuhan, saya terus membaca Alkitab setiap hari untuk supaya tahu apa maksud Tuhan memilih saya, dan apa maksud Tuhan menjadikan saya anaknya, dan mengapa saya ada di dalam posisi yang berat. Nah, itulah tantangan saya menjadi seorang murtadin. Apakah saya kasihan? Mungkin orang melihat saya kasihan, tetapi dunia tidak mengerti bahwa kemenangan yang disediakan Tuhan tidak
kemenangan yang disediakan Tuhan itu, jika kita bandingkan dengan penderitaan saya di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Penderitaan saya di dunia ini akan saya lupakan jika nanti saya sudah bertemu muka dengan muka dengan Yesus, dan saya akan mendapatkan mahkota kemuliaan dan kehidupan, dan saya mendapatkan rumah di surga. Itulah yang saya pandang. Sampai hari ini saya masih seorang diri, saya masih menghadapi penolakan, saya masih menghadapi penghakiman, saya masih berjuang seorang diri untuk anak-anak saya, dan saya sudah mengampuni semuanya. Saya sudah berdamai dengan peristiwa, dengan keadaannya. Saya menatap masa depan. Saya percaya, saya mengenal siapa Tuhan yang saya percaya, yang 13 tahun ini, sekalipun saya diinjak, ditekan, dipatahkan, dimatikan mungkin, tetapi saya tetap hidup, dan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan di sisa hidup saya saat ini, saya mau hidup untuk Kristus. Dan jika saya mau mati, jika saya harus mati, saya mati dalam keuntungan. Itulah kesaksian saya. Semoga memberkati kita semuanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Shalom, God bless you. See you next time. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah dengarkan kesaksian seorang murtadin di video tadi. Dan ini kesaksian yang sangat luar biasa, dimana ketika beliau belum percaya Yesus, dia menikah, lalu suaminya bersikap tidak adil dengan beliau. Akhirnya dia kecewa dan masuk dalam dunia gelap, dimana dia hidup sebagai seorang LGBT. Dan saudara dalam Tuhan, di tengah persoalan itu, dia mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan, dan akhirnya dia percaya Yesus. Dan tidak hanya dalam Tuhan, dia kembali menikah dengan seorang laki-laki Kristen, dan dia berharap laki-laki ini akan menemaninya sampai di hari tuanya. Tetapi tidak, justru sebaliknya, ya, laki-laki ini memperlakukannya tidak adil, bahkan anaknya juga menjadi korban. Akhirnya mereka pun harus berpisah. Dan saudaraku dalam Tuhan, keluarganya juga mencibirnya, tidak bersahabat dengan dia. Tapi saudaraku dalam Tuhan, hal yang luar biasa, beliau tetap berpaut kepada Yesus. Hatinya, imannya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, keadaan yang dialami tidak membuatnya meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi semakin dia mengalami berbagai cobaan, berbagai ujian, imannya semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan satu poin yang membuat dia semakin teguh di dalam Tuhan, yaitu ketika dia mengatakan bahwa setiap hari dia membaca firman Tuhan, dia membaca Alkitab. Dan ketika dia membaca Alkitab, imannya diteguhkan, dia terus diingatkan bahwa begitu besar kasih Tuhan akan hidupnya, sehingga dia percaya akan Yesus Kristus. Firman Tuhan menguatkan imannya, meneguhkannya, walaupun dia mengalami berbagai persoalan, berbagai guncangan, berbagai hal atau tantangan hidup saudaraku dalam Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, tentu kesaksiannya ini memberkati kita. Buat saudara yang mungkin saat ini berada di posisi beliau, sedang mengalami apa yang beliau alami, atau mungkin tidak sama, tetapi saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ayat demi ayat. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membuat iman kita tidak goyah. Sebagaimana seorang murtadin di video tadi, dia bersaksi bahwa firman Tuhan menguatkan hidupnya. Kita pun dikuatkan firman Tuhan. Kita pun mengalami kekuatan daripada Tuhan ketika kita mendalami firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi kesaksian beliau sangat memberkati, dan sekali lagi bantu klik tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan supaya iman saudara-saudara kita yang di luar sana semakin kuat
ketika menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan dalam kehidupan seorang Murtadin di video tadi. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.